Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membuat sebuah program menggunakan aplikasi NetBeans, dan program yang saya akan buat itu berdasarkan berikut. Jadi pada tugas kali ini disuruh untuk membuat dua soal studi kasus mengenai penerapan array 2 dimensi. Lalu udah saya siapkan dua studi kasus tersebut. Jadi yang pertama itu ada seorang guru yang ingin membuat sebuah program Java untuk mengolah nilai ujian siswanya. Lalu yang kedua itu pemilik sebuah toko ingin membuat program Java untuk mencatat penjualan barang selama 1 minggu. Baik, yang pertama saya akan membuat untuk studi kasus yang pertama, yaitu yang mengolah nilai ujian siswa. Jadi pada program ini saya akan membuat program yang akan dapat menerima input, lalu yang dapat menampilkan hasil inputan tersebut yang sama sekalian ada hasil rata-rata pada tiap siswa. Jadi pertama saya akan buat PSVM ya. Lalu untuk memasukkan input tersebut saya akan menggunakan scanner. Dan di sini pada studi kasus yang saya ambil di kelas tersebut ada 5 siswa dan setiap siswa mengikuti 3 mata pelajaran. Jadi di sini saya akan deklarasikan tersebut untuk siswa dan mapel ya. Lalu saya akan membuat untuk variabel mapel dan nilai yang akan menggunakan array. Di sini dalam mapel tersebut ada 3 mapel kan. Mapel tersebut ada Matem, Bahasa Indonesia, dan IPA. Jadi di dalam string mapel ini adalah nama mapel tersebut. Itu Matem, di dalam tanda kutip Matem, Bahasa Indonesia, lalu IPA. Untuk selanjutnya yaitu string array 2 dimensinya sendiri yang akan digunakan untuk nilai. Jadi untuk array 2 dimensi itu menggunakan 2 bracket. Yang satunya dianggap sebagai baris, yang keduanya itu sebagai kolom, yang dinamakan sebagai nilai dan integer. Di kolom pertama yaitu si siswanya, lalu yang kedua itu adalah mapelnya. Lanjut untuk for loopnya, di sini untuk meminta user menginputkan nilai si siswa tersebut. Jadi kan dia ada 5 siswa, jadi loopingan ini akan berulang 5 kali untuk dapat menginput ke-5 siswa tersebut. Jadi I sama dengan 0. I kurang jumlah siswa. Ini harusnya 0. Maka I-nya akan diinkrementkan. Yang akan terjadi dalam for loop ini, sistem akan meminta untuk inputkan nilai tersebut. Dan untuk yang ke siswa yang keberapanya akan menampilkan dari sini. Lanjut dari inputan tersebut akan
melakukan inner loop lagi untuk menginput si nilainya itu sendiri. Jadi kan ini loopingan outer loopnya untuk siswa yang keberapa dan sekian-sekiannya. Untuk tiap loopingan ini akan meminta untuk input nilai mata pelajaran siswa tersebut. Jadi ada for loop lagi. Di dalam for loop ini tuh si J kurang dari jumlah mapel, maka J-nya diinkrementkan. Yang terjadi dalam inner loop ini akan menginstruksikan user untuk menginput nilai tersebut. Jadi disuruh untuk masukkan nilai, plusnya ini baru array si mapel ini, arraynya ini. Jadi mapel J, lalu di bagian sini saya akan menambahkan titik 2 biar lebih rapi. Lalu nilai tersebut akan dimasukkan ke dalam arraynya nilai, yang array 2 dimensi tersebut. Bentar. Lanjut. Oh, mungkin karena belum ada bikin objeknya ya. Iya, belum ada bikin objek scannernya. New scanner system, baru inputnya patutlah. Iya. Sip. Oke, lanjut. Di sini dikasihkan sebagai spasi. Jadi tiap loopingan ini, untuk loopingan ini ada sedikit baris baru kosong gitu biar lebih rapi aja. Maka di sini coba kita coba dulu. Di sini oke. Input nilai siswa ke 1, coba kita sembarangan aja. Maka dia lanjut ke siswa kedua. Jadi yang kerjanya spasi yang maksud saya itu ini dia tuh. Jadi tiap per loopingannya itu akan ada spasi. Jadi tahu mana siswa ke 1, siswa keduanya lebih jelas lagi. Oke, itu jalan. Maka selanjutnya itu membuat untuk menampilkan semua nilai yang udah diinput tersebut, lalu untuk rata-ratanya juga. Jadi di sini dia tampilnya kan kayak gini. Ini biar dia menyamping gitu. Hasilnya akan pakai print biasa aja, jangan print line. Oke, lanjut. Untuk bagian hasil siswanya, di sini saya buat hasil siswa, hasil nilai siswa lah ya. Nilai siswa. Di sini ada
for loop lagi yang sama aja ke ini. Jadi pada for loop ini dia akan menghitung berapa kali ulang untuk for loopan ini. Kan dia akan bakalan berulang 5 kali, udah jelas tuh kan. Tapi dia bakalan menghitung juga supaya dari nilai berapa loopingan ini berjalan akan digunakan untuk kalkulasi rata-rata di akhir program nanti. Jadi di sini ada variabel total. Dan program akan menampilkan hasil dari siswa ke I tambah 1 I tambah 1. Lalu ini untuk biar dia lebih rapi. Lanjut bakalan ada for loop lagi, yang for loop inner ini yang akan menampilkan nilai tersebut. Jadi yang di inner loop ini sama aja yang ini. Lalu dia akan menampilkan si array yang di atas ini. Jadi dia dengan cara mapel bukan si nilainya, nilai I dan J. Untuk tiap nilai tersebut akan dikasihkan spasi. Jadi kan dia bakalan nampilkan nilai Matem, B-Indo, IPA. Kalau nggak dispasikan, dia bakalan nilai tersebut bakalan kayak merapat, menyatu gitu. Agar dia terlihat lebih jelas, maka kita harus kasih spasi seperti ini. Jadi tiap nilai itu ada spasinya. Jadi nilai Matem muncul, koma, spasi, baru selanjutnya. Maka pada tiap loopingan itu akan masuk ke variabel total ini. Oke. Selesai dari situ, langsung membuat rata-rata nilainya lagi. Kita akan buatnya dengan double rata. Di sini kalkulasinya itu menggunakan total yang udah kita buat dari awal ini, yang tiap loopingannya tuh yang akan dibagikan dengan jumlah si mapel ya. Oke. Maka tinggal di tampilkan aja nilainya. Oke, coba kita tes ya. Di sini coba semuanya 88 aja nilainya. Nah, jadi itu ini kan dari bagian inputan, lalu di sini hasil akhirnya, hasil nilai siswa. Jadi yang pertama itu nilai Matemnya, B-Indo sama IPA. Lanjutnya itu si rata-ratanya. Nah di sini agak salah formatnya, harusnya dia tuh menyamping biar lebih jelas. Jadi itu dia salahnya tuh di sini karena dia pakai print ln. Coba kalau dia print biasa, maka dia akan menyamping lebih sempurna lagi outputnya.
Nah, jadi di sini hasil akhirnya. Di sini bagian inputnya yang di atas ini, baru untuk hasil nilainya di sini. Untuk siswa kedua ini nilainya, lalu ini rata-ratanya dari ketiga nilai tersebut, nilai Matem, B Indo, sama IPA. Dan itulah hasil akhirnya pada studi kasus yang pertama. Lanjut, untuk studi kasus kedua, pemilik sebuah toko ingin membuat program Java untuk mencatat penjualan barang selama 1 minggu. Dia ingin programnya meminta pengguna dapat memasukkan jumlah penjualan untuk setiap barang. Jadi misalnya ada barang A, terjualnya berapa pieces, nah itu yang dimaksudnya, untuk pada setiap harinya. Lalu menghitung dan menampilkan total penjualan masing-masing barang. Jadi tiap harinya tuh barang si A, barang si B, terjualnya berapa pieces pada hari tersebut. Yang pertama jelas, karena dia minta untuk dapat menginputkan barang tersebut, kita akan tetap menggunakan scanner. Dan di sini jangan lupa untuk buat objek scannernya. Lalu di pertama ini dia kan terjual ada 4 jenis barang. Keempat barang ini terjualnya berapa selama sehari, selama seminggu gitu. Jadi sama seperti yang kasus nilai tadi, kita akan buat jumlahnya dulu, deklarasikan sebagai integer, jumlahnya sebagai jumlah barang, maksudnya jumlah barang ada 4. Lalu untuk harinya ada 7 lah ya kan, dalam seminggu. Lalu kita buat variabel array-nya. Di sini dinamakan penjualan lah ya. Penjualan sebagai array 2 dimensi. Oke. Di sini terkaitnya tuh ada jumlah barang sama jumlah harinya. Lanjut untuk for loop-nya. Di sini kita akan buat for loop untuk dapat menginputkan berapa jumlah barangnya terlebih dahulu. Lalu diinkrementkan. Lalu yang akan terjadi dalam for loop ini, memerintahkan user untuk inputkan barang ke 1, kedua, dan seterusnya. Dan yang akan terjadi setelah itu akan ada inner loop. Inner loop ini untuk memasukkan hari kesekiannya lagi. Di hari sekian ada barang terjual berapa, itu dia gunanya inner loop ini. Jadi
dengan jumlah hari, maka J baris plus yang akan terjadi di sini salah. Yang akan terjadi di sini itu dia akan ngeprint hari ke, lalu yang sama seperti yang di atas. Dia akan menerima inputan itu, lalu dia dimasukkan ke si ini, variabel penjualan yang array itu. So, I J input next in. Oke, selanjutnya itu untuk menampilkan total untuk tiap barangnya itu. Jadi untuk barang A di hari sekian terjual berapa, di hari berikutnya terjual berapa. Nah, itu yang kita bakalan lakukan untuk berikutnya. Tapi sebelum itu coba kita tes dulu programnya jalan apa enggak. Oke, jalan. Jadi pada hari ke-1 ya kan disuruhnya langsung disuruh mintanya inputkan barang ke-1. Di hari ke-1 untuk barang ke-1 ini terjual berapa pieces. Oke, misalnya 8 pieces. Itu hari kedua 2, hari ketiga 6, hari keempat terjual 5 dan seterusnya lah ya. Itu juga untuk sampai ke hari 7 sampai barang ke-4. Oke, jadinya jalan programnya kan. Kita lanjut untuk menampilkan totalnya. Untuk menampilkan total ini pertama kita kasih dulu perintahan kalau ini dia total untuk tiap barang. Lalu baru kita mulaikan si for loop-nya. Jadi for loop-nya tuh sama seperti ini. Yang akan terjadi dalam for loop itu, yang pertama bakalan ada variabel baru, itu total yang mulai dari 0. Lalu ada for loop lagi, yang di sini kan jumlah barang, maka yang di bawahnya itu untuk jumlah harinya, sama seperti ini. Yang akan terjadi di situ ini maksudnya ini mulai dari 0 ya. Yang akan terjadi di inner loop ini akan menambahkan nilai pada total variabel yang di atas ini. Jadi total akan bertambah sama dengan si penjualan ini. Lalu apa? Lalu dia akan udah selesai untuk inner loopnya, maka di outer loop akan mengeluarkan hasil tersebut. Jadi misalnya barang misalnya ke-1 gitu, barang ke-1 ada berapa pieces yang keluar yang akan ditampilkan di sampingnya. Jadi barang ke-1 langsung dia keluar angkanya tuh.
yang dihasilkan dari for loop di sini. Jadi biar dia rapi, kita kasih kayak titik 2 aja, baru kita keluarkan total. Nah itu kan untuk total untuk tiap barangnya. Tiap barangnya tuh terjual berapa secara total. Kalau mau nengok untuk perharinya tuh, itu tuh akan membuat for loop baru lagi. Seperti di sini dibilangnya dia minta untuk menampilkan total penjualan masing-masing barang selama seminggu. Yang inilah yang kita baru buat tadi. Lalu dia juga mau minta total penjualan setiap hari. Yang jelas ini bukan minta berapa duit lah ya kan, tapi dia cuma minta si berapa pieces barang aja kan harusnya. Jadi tiap hari jadinya total tiap hari. Jadinya balikan dari for loop ini dong, ya kan? Kebalikan ya jadinya. Ini kan total. Nggak bisa lah ya kan? Ini kan sebenarnya total. Ini sebenarnya menghitung barangnya aja nih. Barang. Kalau ini untuk menghitung hari. Lalu terjadilah inner loop yang ini. Yang akan masuk. Ya, ini kan yang barang tadi. Jadi yang keluarnya tuh sih total harinya lagi. Total hari. Oke, yang akan ditampilkan hari ke lanjut untuk ininya, lalu tambah, lalu akan ditampilkan si total hari. Oke, bukan iya, J lah jadinya. Ya, jadinya J. Coba dulu ya. Bukan, ini maunya tuh dia menyamping kan. 5, 6. Kurang ya. Ditambahkan si titik 2. Oke. Misalnya 4, 3, 8. Oke lah, jadi dia ini hasilnya. Total tiap barang ke sub, bukan kayak ini nih, salah nih. Ini nih 1 ya. Oh alah. Ini juga 1. Alah, patut lah. Ulang. 8, 7. Oke. Hari ke-1 ada 21. 8, 7, 5, 6, 4, 7, 4, 41. Oke, betul. Untuk seharinya tuh
Untuk barang satu selama seminggu terjual 41. Oke. Keduanya harusnya betul ya. Kalau satu nih segini artinya yang lainnya betul. Lanjut untuk total tiap hari ini. Jadi dia cuman menghitung ke hari 1. Ya, dia hitungnya kayak sehari ini berapa, yang ini berapa, data yang hari ini berapa, yang ini berapa, ya kan? Nah, betul nggak tuh? 8 tambah 5 tambah 4 tambah 4 21. Oke, betul. Jadi outputnya udah betul di sini untuk total tiap barang sama untuk tiap hari yang dimaksudnya itu. Lanjut, yang dimintanya itu total seluruhnya lagi. Jadi semuanya tuh digabungin menjadi satu untuk menampilkan semuanya. Jadi dia tinggal kumpulin aja semuanya, jadikan dalam satu variabel, nanti tinggal di outputkan aja di akhir. Jadi itu dia variabel total baru lagi kan, total akhir lah ya, total akhir mulai dari 0. For loop-nya itu mengikuti yang ini. Oke. Lalu lanjut untuk yang ini. Yang akan terjadinya tuh dia dimasukkan semuanya ke sini. Jualan IC. Udah dimasukin kan dalam loopingan ini. Terakhir tinggal di outputkan total semua. Jadi total semua, jadinya nggak perlu 2 ini ya, langsung aja di sini tambahkan si total AK. Oke, coba kita tes lagi. Oke, ini dia total semuanya. Total dari barang satu selama seminggu, sama juga barang kedua, ketiga, sama keempat ditotalin jadi 148. Jadi oke, programnya udah sesuai sama yang diinginkan. Jadi udah selesai untuk program yang dapat menginputkan masuk. Lalu untuk dapat menampilkan total barang selama seminggu untuk barang ke-1 dan sekiannya masuk, dan total barang yang terjual dalam sehari kayak hari 1, hari kedua untuk ke-4 barangnya itu dapat juga ini tampilan akhirnya. Lalu untuk total semua barang ke-4 itu terjualnya berapa dalam seminggu, hasilnya ini dia. Maka begitulah cara kerjanya array 2 dimensi. Jadi cara kerja array 2 dimensi itu dia tuh kayak nengok dari barisan dan kolom. Jadi seperti contoh yang kasus yang tadi yang nilai siswa. Jadi tuh dia mengulangkan loopingan itu untuk per baris. Maksudnya tuh kayak misalnya siswa ke-1 udah kita inputkan
nilai matemnya. Selanjutnya itu kan harusnya kan lanjutnya ke minta nilai bahasa Indonesianya. Nah itu tuh dia tuh masih di arraynya siswa yang ke-1, arraynya siswa ke-1. Jadi bentukannya tuh dia 1 lalu input gitu kan. Dia tuh masih 1, selanjutnya tuh kan dia masih 1, lanjut dia kedua sampai ketiga. Dia karena kan dia kan 3 tuh yang kasus yang tadi. Lanjut kalau udah sampai ketiga, karena dia minta cuma 3 kali loopingannya, maka dia lanjut ke siswa ke berikutnya. Jadi di sini 2, lanjut dia ke sini 1 dan seterusnya. Itu untuk studi kasus yang tadi. Kalau untuk studi kasus yang barang ini, dia tuh kan ada barang 4 biji, dan tuh dia menghitungnya seminggu, jadi kita pecahkan jadi hari, jadi dia ada 7. Maka dalam hari pertama, atau mulainya dari barang lah ya jadinya kan, jadi dari barang yang pertama, lalu hari yang pertama juga dia ada berapa gitu yang barang yang terjual. Lanjut dia masih yang pertama, barang masih nyangkut ke barang pertama, lanjut ke hari ke berikutnya sampai ke hari ke-7. Habis hari ke-7, jika udah selesai, baru dia lanjut ke barang kedua yang akan dimulai dari hari pertama balik. Jadi itu gunanya array itu. Dia akan mengulang sampai ke angka terakhirnya yang udah di setelkan pada codingan ini.